Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Talida Syafina dengan NPM 06.2019-1071169. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program tentang data laboratorium yang ada di Java. Di sini kita menggunakan 3 package. Yang pertama package entity, yang kedua package model, dan yang ketiga package project untuk main class. Pada package entity terdapat 5 kelas. Yang pertama ASLab entity, yang kedua daftar prak entity, yang ketiga mahasiswa abstrak entity, yang keempat praktikan entity, yang kelima praktikum entity. Untuk yang package model ada 4 kelas. Yang pertama ASLab model, yang kedua daftar prak model, yang ketiga model interface, yang keempat praktikan model, dan package yang terakhir project untuk main kelas itu sendiri. Saya akan jelaskan dari package entity dengan kelas ASLab entity. Di sini terdapat extend untuk kita dapat menambahkan definisi kelas yang menjadi subkelas. Di sini ada import Java Undelegate untuk menginputkan tanggal, lalu ada laboratorium, ada atribut laboratorium dengan tipe data string, tapi di sini atributnya di private. Bila di private, itu tidak bisa dipanggil di kelas itu sendiri, hanya bisa dipanggil di sini. Jadi itu dikhususkan untuk kelas ini. Lalu ada konstruktor ASLab entity, di dalamnya terdapat parameter string nama, string password, string npm, string password, string nama, string nomor telepon, date, tanggal, string laboratorium. Dan di sini terdapat super yang digunakan untuk memanggil konstruktor dari super class menjadi variabel yang mengacu pada super class. Lalu di sini ada method this laboratorium sama dengan lab. Lalu selanjutnya ada override untuk memanggil data dari kelas induk ke kelas turunan. Di sini ada public string, get nama, npm, lalu ada method get laboratorium. Di sini ada void set laboratorium string laboratorium this dengan metode this laboratorium. Lalu yang kelas kedua dengan package entity masih sama, publikasinya bernama daftar prak entity. Lalu ada metode praktikan is verified index praktikum. Untuk yang praktikan di sini di private sama, tidak bisa dipanggil di kelas lain. Is verified-nya menggunakan tipe data boolean, di private juga. Untuk indeks praktikumnya di sini menggunakan tipe data integer dan juga di private. Lalu ada konstruktor daftar praktikan entity dengan parameter integer, indeks praktikum, praktikan entity, praktikan,
Boolean is verified. Di sini terdapat metode this untuk memanggil data itu sendiri di dalam kelas ini. Lalu ada public praktikan NT 0769 get praktikan, dan terdapat fungsi return di sini. Untuk bawahnya sama menggunakan metode this, dan sini menggunakan metode fungsi return. Di sini menggunakan fungsi return, di sini juga menggunakan this. Untuk selanjutnya mahasiswa abstract entity. Untuk kelas abstrak ini biasanya untuk satu package sama abstrak semuanya. Di sini ada string, nama npm, nomor telepon, password, metode, dan ini ada metode tanggal lahir. Maaf, atribut. Ada atribut nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, tipe datanya string dan date. Lalu ada metode, lalu ada konstruktor dengan dalamnya terdapat parameter. Di sini menggunakan metode this untuk memanggil variabel itu sendiri. Lalu di sini masih sama menggunakan metode this, fungsi return, this, return untuk memanggil variabel itu sendiri. Untuk selanjutnya masih package entity dengan nama praktikan entity. Import Java until date untuk menginputkan tanggal. Public class sama extend karena di package yang sama. Private string class atribut kelasnya di private, untuk atribut yang lainnya di public. Dengan konstruktor praktikan dalamnya terdapat parameter. Lalu di sini juga ada super lagi menggunakan metode this, override, ada override lagi untuk menjadikan untuk memanggil data dari kelas induk ke kelas turunan. Lalu di sini tetap memakai fungsi return, dan di sini ada metode this. Untuk selanjutnya ke package entity, di sini terdapat public static string, ini array untuk pilihan praktikum yang akan ditempuh nanti. Lalu ada public static string periode, nanti untuk periode keberapanya, pilihan periode keberapa. Lalu selanjutnya memasuki package model. Ada import entity aslab entity, ini untuk tadi menyambungkan pada kelas aslab entity. Lalu ada import Java text simple date format untuk tanggal. Import Java until release untuk array. Lalu public class aslab model implement. Di sini array-nya di private sehingga nanti dipanggil di kelas ini sendiri. Lalu ada public void insert aslab. Ini juga array list, aslab entity array list, add aslab. Di sini juga terdapat override. Public void view. Di sini untuk view data aslab. Nanti untuk di main class selanjutnya. Lalu ada di sini memanggil npm, nama, password, nomor telepon, dan tanggal lahir dari aslab itu sendiri. Lalu ada cek data berdasarkan npm dan password.
Data diuji berdasarkan npm dan password. Bila benar, akan keluar data-datanya. Bila salah, itu akan mengulang, looping. Berdasarkan indeks juga, indeks pada array. Selanjutnya, masih pada package model, import entity daftar prac entity pada kelas prac entity, lalu import entity practicum entity juga berpacu pada kelas practicum entity. Import Java text parse exception, import Java text simple date untuk tanggal, import Java until array list untuk array. Public class daftar model Java practicum model interface menggunakan interface. Di sini array list di private kembali sehingga nanti harus dipanggil di kelas ini sendiri. Array list-nya bernama new array list daftar prac entity 07169. Lalu di sini ada public array list daftar. Ini sudah di-public kembali menggunakan fungsi return. Lalu ada void view. Metode void view menampilkan daftar praktikan array list berdasarkan array list ini. Di sini data diuji berdasarkan atribut yang diinputkan. Bila terverifikasi benar, bila salah belum terverifikasi maka muncul belum diverifikasi admin. Bila sudah diverifikasi, telah diverifikasi admin. Selanjutnya untuk cek data berdasarkan size array yang dimasukkan tadi. Bila tidak ada, maka data kosong. Bila ada, maka akan muncul data tersebut. Sama pengujiannya berdasarkan indeks array list. Lalu selanjutnya ada model interface. Ini untuk pengujian void view dan cek data pada kelas sebelumnya. Lalu selanjutnya masih pada package model, import entity praktikan, import Java until array list untuk array, public class praktikan implement. Di sini array list kembali di private, lalu ada array. Di sini juga ada array. Ada view untuk data praktikan. Lalu cek data berdasarkan array yang sudah dimasukkan tadi. Jadi berdasarkan indeks array yang sudah dimasukkan tadi. Masuk ke main class. Ada import entity, import model, ada import Java text simple date format, ada import Java until date, import Java until scanner. Di sini yang tadi di private dipanggil kembali. Maaf, ini public static. Biasanya menggunakan public karena ini data semua di private, jadi menggunakan private static. Ada aslab model, ini untuk array list, scanner input untuk inputan, ini juga array list, ini array list. Lalu di sini ada integer pilihan. Lalu ada cek praktikan, cek aslab. Terdapat metode void main.
dengan integer loop sama dengan 0. Ini atribut data aslab. Lalu ada menu di sini. Menunya berdasarkan metode yang diisikan di sini. Static void data aslab, metode pertama. Metode kedua, static void register. Ketiga ada void login. Keempat, daftar praktikan login admin. Yang kelima, yang terakhir update verified untuk verifikasi. Lalu semua itu berdasarkan menu yang kita buat ini. Saya akan coba running untuk program ini. Saya pilih nomor 2. Namanya Nadia, passwordnya 77, nomor teleponnya 7, tanggal lahir 7. Kelas saya kelas space Q1. Lalu saya akan coba login praktikan. NPM-nya 07169 dengan passwordnya 77. Keluar datanya sama data di sini. Ada belum daftar praktikum, saya akan daftar praktikum. Saya pilih PBO di indeks ke-0. Lalu saya akan coba login lagi. Nomor 2 07169, lalu masukkan passwordnya. Saya sudah terdaftar praktikum di sini, hanya belum verifikasi. Lalu saya selesaikan untuk runningnya. Tadi singkat penjelasan untuk runningnya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.